Syukur kalau gitu. Makasih ya, Bang. Yuk. Bisnis gue kayaknya lancar nih. Gue butuh anak buah lagi buat jadi marketing. Kan gue jadi manajer tiker. Anak-anak, hari ini tugas kita adalah menyewakan tiker. Ngerti? Agak menjual beli tuyul. Ya, gue gak punya modal. Tapi nyokap lu kan punya modal. Nyokap gue udah gak percaya lagi, Mon, sama lo. Dikasih modal, bukannya untung, modalnya balik juga kagak. Aku punya ide, Del. Usaha gue ini nggak perlu modal. Terus pakai apaan? Tuh. Pakai tiker? Iya. Lo gila. Ini tiker nyokap gue. Mau lo jual juga. Udah numpang nyusahin lagi lo. Bukan gue mau jual, Del. Tapi tiap sore mau gue pinjem. Buat apaan? Di taman kan banyak orang ngabuburit. Nah, kalau ada yang mau duduk, kita sewain deh tikernya. Tapi kan di taman banyak orang pacaran, Mon. Justru itu customer kita. Bener juga ya. Tapi kan ini bulan puasa, Mon. Gue nggak mau ah. Ide lo nggak pernah ada yang bener. Pasti nggak beres ujungnya. Gue yang kerja, Del. Gue yang nyari customer. Lu tinggal duduk aja. Tinggal nunggu setoran. Setuju nggak? Setuju. Kalau jadi bos mah, gue setuju banget. Sesuai dengan gelar gue. MBA. Apaan tuh? Memang Abdel Bos. Abdel, bos. MBA tuh memang bos Abdel. Maksud gue itu. Sayang, enaknya kita duduk di mana ya? Kalau mau duduk, Mas, enaknya di bawah pohon. Daripada di bangku itu keras. Nggak bisa nyender, nggak bisa nelonjor, nggak bisa nyantai. Di bawah pohon aja, aman dan nyaman. Wah, pas bener idenya. Bisa aja sih, Abang. Ngomong-ngomong, tikernya bisa saya sewa? Boleh. Jangan, Abang. Puasa-puasa masa kita pacaran? Ini bukannya mau pacaran, sayang. Tapi kita akan duduk santai sambil memandang pemandangan yang indah ini. Nunggu maghrib. Oh. Sewa tikernya berapa, Bang? 10.000. 10.000. Ngomong-ngomong, gak bakalan digerebek kan ya, Bang ya? Saya jamin aman. Aman. Syukur kalau gitu. Makasih ya, Bang. Yuk. Bisnis gue kayaknya lancar nih. Gue butuh anak buah lagi buat jadi marketing. Kan gue jadi manajer tiker. Anak-anak, hari ini tugas kita adalah menyewakan tiker. Ngerti? Jangan sampai dijual, kita sewain. Sasaran kita orang-orang yang pacaran. Jadi kalau nanti yang datang cewek sama cowok, langsung kalian tawarin. Ngerti? Satu jamnya 5.000. Ya? Jelas? Nanti kalau udah terkumpul banyak uangnya, kumpul lagi di sini sebelum maghrib. Nanti bos kasih uang satu persatu. Jelas? Jelas, Bos. Bagi-bagi dulu. Ini kamu. Nah, kamu anak kecil, tikernya kecil. Cari orang pacaran yang kecil-kecil juga. Ngerti? Ngerti, Bos. Nah, gitu dong. Berang makan berkat. Berangkat! Enak juga jadi manajer tiker. Bang, sewa tiker, Bang. Daripada capek berdiri terus, kita sewa aja. Capek nih. Berapa? 5.000 sejam. Waktunya udah habis. Oh, nambah goceng lagi deh. Terima kasih. Iya. Astagfirullahalazim. Ngabuburit kok sambil pacaran? Ini sudah nggak benar. Harus diluruskan. Pasti ada biang keladinya. Astagfirullah.
Om pengen nggak nyewa tiket? Boleh, Sejamnya 5.000. boleh. Tapi bos kamu siapa namanya? Teman, Orangnya mana? itu. Diam di tempat! Jangan gerak. Jangan bergerak! Jadi ini biang keroknya. Anda kami tangkap karena telah menyediakan fasilitas untuk orang berbuat maksiat. Ampun, Pak. Saya kan lagi ngumpulin uang buat pulang kampung, Pak. Tapi kan tidak dengan cara-cara seperti ini. Masih banyak cara-cara halal untuk mencari uang. Ya lepasin saya dong, Pak. Nggak bisa. Ikut ke kantor. Ayo. Loh, Pak. Ini anak apa toh, Pak? Kok mau ditangkap? Orang ini telah melanggar ketertiban umum, Bu. Dia telah menyediakan fasilitas untuk orang berbuat maksiat. Nah, ini buktinya, Bu. Barang buktinya, Bu. Betul, Bu. Orang ini sudah keterlaluan. Dia menyewakan tiker untuk orang pacaran di bulan puasa. Masya Allah, Mon. Tikar ini kan buat kita buka puasa, Tomo. Ini aja saya nggak tahu. Mon, malu-maluin aja lo. Ngangguk-ngangguk gue pikir lo ngerti. Biji saga itu perumpamaan. Maksudnya, kalau kita menginfakkan sebagian rezeki kita, sekecil apapun, kita akan mendapat keberkahan yang sangat luar biasa. Oh gitu maksudnya. Kalau gitu sih gue paham, Del. Saya ngerti, Pak Ustadz. Bagus. Sekarang tinggal bagaimana kita menjalankannya. Saya permisi pulang dulu. Kok buru-buru banget, Pak Ustadz? Kan belum saya buatin kopi. Ya, Mon, malu-maluin lagi. Ini kan bulan puasa. Masa ditawarin kopi sih? Pak Ustadz kan puasa, Mon. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain lo, Mon? Doa. Susah banget. Kenapa nggak dari tadi aja? Wan. Ayo masuk celengan. Buat beli baju lebaran. Bukan. Buat nyumbang orang miskin. Alah, lo aja masih miskin. Tidur, makan masih numpang sama gue. Sama Muklis, utang masih banyak. Tapi masih banyak orang lebih miskin dari kita, Del. Kalau kita bisa ngasih sedekah, balasannya banyak, Del. Ya, asal lo tahu aja ya. Sedekah itu balasannya nggak langsung. Ah, gue percaya kata Pak Ustadz, balasannya langsung dan berlimpah ruah. Itu mah namanya ngarepin, Mon. Bisa-bisa lo jadi ria, nggak ikhlas. Ikhlas, Del. Gue kan pengen juga jadi orang kaya. Tapi bukan ngotot minta balesan, Mon. Tuhan juga males ngeliat orang macem lo. Tok tahu. Tok maksa. Tuhan lo desek-desek. Ah, ngomong aja lo. Alas, itu duitnya lu injek. Mana? Ini. Ah. Duit buat sedekah, lo kentit juga. Dan kalau matinya lo, disogok-sogok lo sama orang miskin. Mau lo disogok-sogok orang miskin? Kasihan, Pak. Saya lapar, Pak. Belum makan dari pagi, Pak. Ya sama dong, Pak. Kita kan lagi puasa. Lagian Bapak masih kuat kayak gini, ngemis. Kerja, Pak, kalau mau dapat duit. Malas, Pak. Males dipiara. Udah pergi sana. Kang tipu lah. Ayo, pergi. Pak. Tunggu, Pak. Ini ada rezeki buat lo. Doain supaya saya cepet kaya. Iya, Pak. Saya doain Bapak jadi orang kaya, Pak. Gimana doa lo mau dikabulin? Lo aja udah ngibulin Tuhan. Jangan gitu, Del. Orang kayak dia justru kita tolong, Del. Dia mah males, Mon. Sama kayak lo. Pantesan aja lo belain. Mendingan lo jadiin abang angkat lo aja, Mon. Tuan, kasihan Tuan. Saya sudah 3 hari belum makan. 3 hari belum makan.
Harusnya kamu bisa masuk muri.